Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lalu lintas arus balik di Lebaran 2023, sudah ada rekan kami Aya Nufus di gerbang tol Cikatama Karawang, Giselia Nurrahma di kilometer 62 tol Cipali Karawang, dan Salam Rahmat di Lingkar Gentong, Garut, Jawa Barat. Kita ke Aya Nufus terlebih dahulu. Aya, bagaimana suasana arus balik di Cikatama saat ini? Baik, selamat siang Oci, Pram, dan pemirsa. Situasi arus lalu lintas terkini di ruas tol Jakarta Cikampek masih terpantau ramai lancar dan skema lalu lintas one way dan juga kontraflow satu lajur masih diperlakukan. Sementara untuk di gerbang tol Cikampek Utama sendiri, tepatnya di kilometer 70, ini masih terpantau landai dan tidak ada terjadinya penumpukan kendaraan yang mencapai antrian lebih dari 2 km dikarenakan memang untuk situasi arus lalu lintas sendiri ini masih kondusif. Dari Jasa Marga ini mencatat untuk kendaraan yang melewati gerbang tol Cikampek Utama ini masih didominasi oleh kendaraan dari arah Bandung dan juga Cileunyi. Tercatat ada sebanyak lebih dari 7.500 kendaraan yang melalui gerbang tol ini dan ini mencapai parameter untuk penerapan skema lalu lintas. Dan untuk skema lalu lintas ini sendiri masih akan diperpanjang hingga malam nanti, tepatnya pukul 24.00 waktu Indonesia Barat yang sedianya hanya diterapkan hingga Senin malam pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Berbeda dengan pagi tadi, untuk skema lalu lintas kontraflow sendiri di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70 ini diberlakukan 2 jalur, namun dikarenakan volume arus kendaraan yang mulai bersifat kondusif sehingga dari pihak terkait ini memperkecil lajur dari arah Trans Jawa mengarah ke Jakarta untuk skema kontraflow menjadi 1 lajur saja. Dan untuk puncak arus mudik sendiri diperkirakan akan terjadi pada hari ini yang merupakan periode 1 untuk arus balik 2023, sehingga untuk masyarakat yang belum melakukan perjalanan ini dihimbau untuk melakukan perjalanan pada tanggal-tanggal lainnya yang diprediksi bukan merupakan puncak arus balik, yakni di tanggal 27 dan juga 29 April 2023, sehingga nantinya pula untuk masyarakat dapat merasakan potongan tarif tol sebesar 20% di 2 titik, yakni di gerbang tol Cikampek Utama dan juga gerbang tol Kalihurip Utama 1. Dan selama penerapan skema lalu lintas ini diterapkan, untuk masyarakat arus lalu lintas dari arah Jakarta mengarah ke Trans Jawa ini dialihkan keluar ke arah Dawan, lalu nantinya akan melalui gerbang tol Kalihurip Utama 1, kemudian akan melanjutkan perjalanan melalui ruas Jalan Nasional Pantura. Dan untuk masyarakat dari arah Jakarta mengarah ke Bandung ini masih berlaku normal, yang mana nantinya akan keluar di kilometer 72 Cipali mengarah ke Subang. Dan nantinya untuk masyarakat juga ini diperhatikan terlebih dahulu untuk kesehatan stamina dan juga kendaraan Anda dalam keadaan prima dan juga layak jalan hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan untuk mengetahui bagaimana situasi di kilometer 62, kita akan segera terhubung dengan rekan kami Giselia Nurrahma. Silakan dengan laporan Anda, Gisel. Ya baik, terima kasih Aya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Kini kita bergeser ke kilometer 62 tol Jakarta Cikampek, tempat kami melaporkan saat ini, di mana arus lalu lintas ramai lancar sejak pagi hari tadi dari arah timur menuju ke Jakarta. Sementara dari arah Jakarta menuju timur kami melihat tadi memang sempat ada ketersendatan selama beberapa menit, namun saat ini kami memantau sudah terpantau ramai lancar kembali. Begitu. Dan juga jika kita melihat pada hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan di ruas kilometer 62 ini. Namun memang belum terlihat adanya kemacetan yang terjadi di arus ataupun di kilometer 62 ini, begitu. Dan adapun puncak arus balik pada tahun ini diperkirakan akan menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 hingga tahun 2022. Dan Kapolri Jenderal Listio Sigit juga memprediksi pada hari ini akan terjadi puncak arus balik gelombang pertama, begitu. Dan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan, sistem rekayasa arus lalu lintas yakni kontraflow menggunakan 1 lajur juga sudah diberlakukan sejak kemarin
sudah diberlakukan sejak kemarin dari kilometer 70 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sementara untuk sistem one way juga sudah diberlakukan sejak kemarin dari mulai gerbang tol kilometer 414 tol Kali Kangkung hingga gerbang tol Cikampek Utama begitu. Adapun kepolisian selalu menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan selalu menjaga batas kecepatan berkendara yakni minimal 60 km per jam dan maksimal kecepatan 80 km per jam. Dan untuk mengetahui bagaimana sistem ataupun arus lalu lintas di Lingkar Gentong Garut Jawa Barat sudah ada rekan Salam di sana. Silahkan Salam untuk laporannya. Ya baik, terima kasih Gisel atas laporan Anda. Untuk situasi terkini arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat di momen arus balik Lebaran 2023 ini terpantau ramai lancar. Berbeda situasinya pada hari kemarin hingga subuh hari tadi yang memang sempat terjadi adanya ketersendatan antrian kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan ini yang dimulai dari titik tempat kami melaporkan di Lingkar Gentong Garut Jawa Barat hingga di kawasan Simpang Malangbong Garut Jawa Barat. Namun diprediksi arus lalu lintas hari ini akan sama seperti hari kemarin di mana akan ada sebanyak kurang lebih 23 hingga 25 ribu kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan ini lantaran puncak arus balik Lebaran 2023 akan terjadi hingga hari ini. Dan dari pantauan kami di lapangan dan juga di udara ini juga menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh sepeda motor dan juga mobil pribadi yang akan mengarah ke daerah Bandung dan juga Jakarta. Sementara itu berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Zainal Abidin ini menyebut bahwasanya di momen angkutan Lebaran 2023 pada arus balik ini pada hari kemarin dan juga hari ini akan ada sebanyak 30% kendaraan yang melintas di kawasan jalur selatan ini mulai dari siang hari ini hingga malam hari nanti. Dan dapat kami sampaikan juga kepada Anda, Pram Uci dan juga pemirsa bahwa dari informasi yang kami dapatkan juga, informasi yang kami himpun dari petugas BPBD ini juga menghimbau agar para pemudik ini tidak menepi atau beristirahat di bahu jalan lantaran kondisinya ini cukup rawan terjadi adanya longsor dan juga pohon tumbang. Serta dari pihak kepolisian ini juga menghimbau bagi para pemudik untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan lalu juga selalu beristirahat di posko-posko pengamanan yang ada di sekitaran di kawasan Lingkar Gentong Garut Jawa Barat ini sebanyak 7 posko pengamanan yang telah disiapkan dan juga untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan dan juga lantaran kontur jalan yang ada di jalur selatan Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun sehingga ketika terjadi adanya kemacetan ini rawan terjadi kendaraan yang mogok. Pram Uci kembali kepada Anda di studio. Ya, melaporkan langsung dari kawasan Lingkar Gentong Garut Jawa Barat rekan kami Salam Rahmat, dan sebelumnya tadi di Tol Cipali ada Giselya Nurahma dan di Cikatama ada Ainufus. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.